Selamat datang di channel saya, Kanzasi. Kami guru honorer negeri dengan masa kerja 5 tahun yang belum mendapatkan formasi. Ya iyalah kalau formasi yang dibukanya dikit. Kalau honorernya ada 1.000, buka formasinya cuma 500 ya pastilah nggak dapat semua. Coba buka formasinya 1.200. Yang bukan honorer ya dapat. Iya, makanya ini juga kemarin tuh yang sering jadi pertanyaan nih buat ini kayak di Pemalang ini, kenapa kok yang dapat notif guru kelas itu nggak semua dari bahasa Inggris gitu, padahal di kabupaten lain kayak Cilacap itu berarti tuntas semua tuh sudah masuk ya, karena mereka buka formasinya itu bisa sampai P4 sampai P3 P4 gitu loh, karena banyak. Makanya semua terangkut, guru-guru bahasa Inggris juga bisa jadi guru kelas. Nah, permasalahan di kita itu formasinya kan terbatas sedikit, makanya kemarin hanya ada 4 guru bahasa Inggris yang bisa masuk punya notif ke guru kelas Bu. Jadi itu kemarin sampai teman-teman itu ngiranya gini, kok linearitas di daerah lain berlaku, di kita nggak berlaku kayak gitu. Padahal kan itu tergantung jumlah formasinya. Itu yang masih iya itu kadang teman-teman tuh masih nggak paham di situnya itu. Jadi selalu seuzon aja, padahal mah ditelaah dulu lah semuanya itu. Iya benar. Teknis makanya tahun ini kebetulan nih, mumpung ada Bu Eti, jadi kadang kalau aku yang ngomong tuh kurang gitu loh Bu, aku udah ngejelasin gitu. Kalau formasinya banyak bisa jadi, mumpung ada Bu Eti nih, jadi kayak gitu teman-teman ya, khususnya dari Pemalang atau di semuanya nih yang ngerasa bahwa linearitas bahasa Inggris nggak berlaku. Jadi bukan berarti nggak berlaku, toh buktinya itu sudah ada yang bisa masuk. Tinggal intinya kalau kebutuhannya ada, berarti bisa jadi nanti kita yang bahasa Inggris kalau penuh di SMP bisa masuk ke SD gitu ya Bu Eti ya. Iya, nanti kalau ke Dindik atau ke mana namanya, ke BKPSDM, tanya tahun ini yang pensiun berapa orang, gitu, kebutuhan guru kelas berapa orang untuk bahasa Inggris ya maksudnya. Karena mungkin di SMP sudah full, tanya guru kelasnya kebutuhannya berapa orang, masih butuh berapa orang lagi gitu. Berapa orang lagi nih tanya yang nggak ada honorernya ya, terutama yang sudah pensiun itu mempengaruhi Bu. Iya, ini di kami juga kebetulan ada dari bahasa Inggris tuh ada 11 orang yang sudah naik jadi capsek gitu. Jadi kan berarti ada lobang tuh di guru mapel itu. Dan ini juga alhamdulillah saya juga komunikasi juga sama yang sekdinnya itu. Memang katanya kami Dindik itu sedang memetakan kebutuhan guru. Jadi nanti untuk juga bisa tahu kebutuhan yang ada di Pemalang berapa kayak gitu. Nah betul Bu Eni, harus terus jalin komunikasi kalau misalkan sudah ada yang bisa diajak ini ya komunikasi gitu. Terus itu jalin, jangan sampai itu lost. Iya. Cuma kadang kan gitu Bu, di Pemda itu kan suka pelit ngasih info. Jadi ya kita didatengin Bu, datanginnya ya jangan datang aja. Iya belum. Pulang kali nanti. Teknis kapan buka Bu? Apakah sudah ada? Teknis tahun ini buka. Kemarin kan udah aku paparin di DPR RI itu berapa ya jumlahnya ya? Teknis guru kesehatan buka tahun ini. 8.000-an apa ya? Enggak 8.000 Gebu tus. Ratusan ribu kok teknis itu. Kalau guru kan berapa ya? 300 apa 400 ya? Tahun ini ya? 400 ribu kan? 400 ribuan. Teknis tuh saya lupa ya, ratusan ribu juga teknis. Oh iya. Oke, lupa Mama. Kirain ada yang udah pulang.
Bu, tunggu di bawah dulu, nanti Mama ke bawah. Ini ada nanya nih, apakah P3 yang punya sertifikat pendidik masih diutamakan Bu tahun 2023 ini? Bu, Punya mau sertifikat pendidik. Kalau P1-nya udah tuntas, Bu. Kalau P1-nya sudah tuntas sama K2-nya sudah selesai semua, bisa jadi karena itu afirmasinya 100% kan. Kita lihat regulasi 2024 deh. Kalau iya berbicara karena regulasi yang kemarin, karena nanti kan untuk penataan yang 2024 pastinya regulasinya ada lagi ya. Oh ini nih Bu Karya nih, teknis 547.000. wah, lebih besar dari guru tuh malahan formasinya. Iya. Guru 400 ribuan. Jadi kemungkinan ya memang itu ya kayak penjaga itu bakal diakomodir ya Bu untuk tahun ini karena udah lama juga nggak ada. Iya. Ini Humaira nih, penjaga sekolah yang datanya dihapus. Kok bisa dihapus? Emang taunya dihapus? Ini kemarin ikut pendataan non ASN kan yang 2022 Kayaknya ini. kalau udah masuk ke data BKN itu bisa dicek deh. Kalau nggak salah ada aplikasi cek data yang masuk itu deh. Kan waktu itu pernah tuh yang apa itu Iya, uji ada apa akunnya sih Bu ya. yang itu bisa dicek. Kalau misalkan dihapus di Pemda ya di BKN masih ada itu. Dihapusnya kenapa? Tesnya masih SJT Bu. Kemungkinan kalau yang honorer memang tesnya lebih ke SJT. Gitu. SJT apaan sih Bu? Situational Judgment Test kayak observasi gitu lah Bu. Maksudnya yang tesnya itu semacam kayak kinerja gitu. Kayak kemarin yang P3 kan tesnya SJT. Oh, bukan CAT. Iya, CAT-nya maksudnya kalau yang umum itu kan berarti CAT-nya yang lebih ke teknis sama apa ya? Yang kayak kita tes pertama itu loh, yang dulu. Nah, kalau yang honorer itu lebih ke SJT, jadi lebih ke situasi kerja di dalam gimana pemecahan masalah gitulah, Oh, situational judgment test. soal-soalnya. Soal CAT-nya, ya, soalnya. Oh, pantesan nilainya gede-gede ya yang tahun ini ya, yang itunya. Iya, Yang apa? harusnya lebih gede-gede. Cuman ya Emang herannya, gede-gede Bu nilainya. herannya tuh gini Bu, kadang tuh yang aku nggak sukanya tuh para guru ini kan memang sudah makanan sehari-harinya kalau belajar dan apa itu ya. Cuma kalau dikasih tes-tes tuh pada ngeluh, pada nggak mau tes gitu tuh kayak apa gitu ya Bu. Guru kan harus banyak literasi gitu ya. Kenapa kalau dikasih ada tes aja tuh udah kayak ogah-ogahan gitu. Iya kan undang-undangnya begitu. Iya, makanya kita kan ngajarin, jadi kita juga kan harus belajar terus. Kalau misalkan nggak mau tes harus ngerubah undang-undang dulu. Ini Kak Yeni, ya SJT 560 tidak lulus Bu, kalah dengan K2 dengan seri. Bukan nggak lulus, kalau yang namanya SJT itu nggak ada yang nggak lulus, cuman perankingan karena memang mekanisme di undang-undangnya itu kan gitu. Jadi nggak ada lulus nggak lulus. Yang bilang lulus nggak ada lulus kalau passing yang grade. umum. Iya, kalau ada passing grade baru ngomong lulus Kak. Lulus tapi belum dapat formasi itu jawabannya. Iya, itu buktinya kan statusnya P. P itu berarti lulus Kak. Lulus kalau P itu cuman belum dapat formasi karena rankingnya kalah sama Serdik. Berarti kan Serdik masih tetap nomor wahid. Iya. Karena ditempa nih kayak Bu Het ini kan lagi ditempa. Iya, Serdik ya Allah benar-benar makanya saya sekarang baru sadar ya. Iya. Pantesan Serdik itu afirmasi 100% ya. Ya Allah, tesnya berkali-kali. Ngalah-ngalahin tes P3K, ikutan PPG. Iya, makanya benar-benar digembleng dari ngajarnya, dari semuanya pengetahuannya sampai terakhir nanti tesnya kan ya. Iya, nanti tes lagi terakhir. Iya, makanya itu menentukan lulus enggaknya.
Ini XTHK 2. XTHK 2 iya sih ya, kalau honorer itu kayaknya diprioritasin ya, Bu. Nanti Masih. divalidasi. Karena PR pemerintah juga itu. Mm-mm. Orang prioritas 1 aja masih kalah sama THK 2. P1 yang THK 2 masih Iya, menang THK 2. di P1 juga ada urutannya kayak gitu. Bu, ini aku udahan dulu ya. Iya, Suami pulang nih. ini juga aku Iya, anak-anak udah makasih ya. minta makan. Makasih banyak ya, Bu Eti ya. Makasih. Assalamualaikum. Yuk. Waalaikumsalam. Semangat tidak. Oke, ini cukup dulu ya untuk malam ini nih. Saya juga anak-anak belum pada makan ini, mau minta makan. Makasih banyak yang udah gabung. Next time nanti biar Bu Eti sendiri mungkin yang mau ngadain live, kita nanti live lagi ya. Thank you semuanya yang udah pada gabung hari ini. Semoga ada manfaat dari beberapa tadi ngejawab yang udah P, kemudian ngejawab juga tentang linearitas gitu. Lain kali nanti kita bisa ngobrol lagi. Oke Kak Yeni siapa baru gabung dan lain sebagainya. Udah dulu ya. Aku mau ini dulu, anak-anak mau makan dulu. Thank you. Assalamualaikum.